Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar. Kita akan sharing bareng tentang question tag. Apa sih question tag itu? Yang tahu lebih jauh, yuk sama-sama kita saksikan. Kita simak dengan baik. Semoga bermanfaat. Sebelum lanjut, subscribe dulu guys. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu question tag. Apa sih question tag itu? Nah, kalau secara pengertian, question tag itu adalah pertanyaan singkat yang didahului statement, yang mana kegunaan question tag ini untuk mempertegas atau penekanan atau sebagai pertanyaan untuk meyakinkan gitu. Ini contohnya ada di bawah. Kamu sudah makan kan? Nah, dalam bahasa Indonesia question tag mungkin hanya sebuah kan. Ini sebatas kan gitu, kan. Atau dalam bahasa Inggris kadang kita sering pakai right. Nah, we will go to market right. Well, we want to study right gitu. Jadi serba kita tuh makanya right. Padahal kita bisa menggantinya selain right, yaitu pakai question tag. Nah, akan tetapi pada question tag itu terdapat aturan-aturan dan formula yang harus diperhatikan. Oke, adapun formulanya sebagai berikut. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan formula question tag atau the rule of question tag. Itu aturan penggunaan question tag. Nah, di sini ada nih di bawahnya saya tulis dalam kurung, yaitu auxiliary plus subject pronoun. Jadi question tag itu harus auxiliary dan subject pronoun. Apa sih auxiliary? Nah, mungkin di antara kita ada yang lupa. Nih, sudah saya tulis di sini. Auxiliary itu dibagi 4, itu to be, 3D, 3H, dan modals. Nah, to be-nya present. Kalau present am is are gitu. Kalau pasnya was were. Terus 3D-nya kalau lagi present do does, pasnya did. Terus 3H presentnya have has, pasnya had. Modals yaitu will, can, may, dan etc. dan lain-lain maksudnya. Nah, dalam formulasi question tag ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sentence. Nah, sentence itu ada 2 macam. Yang A, jika positif sentence, maka question tag-nya harus negatif. Ingat ya, kalau kalimatnya positif, maka pertanyaannya atau question tag-nya harus negatif. Contohnya, are you hungry? Are not you? Gitu. Nah, apakah kamu lapar? Apakah kamu lapar? Kan? Gitu. Gimana question tag-nya? Itu sudah saya warnain beda, warna kuning di aren't you gitu. Kan tadinya tuh positif ketika dia positif dia pakai are, ketika negatif dia menjadi aren't. Nah, aren't you. Jadi kita yang tadinya di positif tinggal pindahin ke negatif dan jadi negatif gitu, aren't you. Nah, yang B juga sama. Kalau B, jika negatif kalimatnya, maka question tag-nya harus positif. Contohnya, do you love math? You don't love math, do you? Nah, ini kalimat negatif nih, menandakan dia negatif yaitu ada don't. Nah, positifnya apa? Do. Karena di sini subjeknya itu you, jadi you yang dipakai di question tag, do you. Nah, di yang garis yang ditandain kuning nih sebagai question tag-nya. Atau contoh lain, nih, Bima didn't come late, did he? Gitu.
Jadi si Bima tuh bener-bener nggak terlambat kan gitu. Did he. Jadi yang tadinya didn't ini negatif, ketika menjadi question tag dia harus positif. Jadi positifnya itu did. Nah nih kalau yang lainnya nih, Bima come late didn't he. Bima telat gitu. Poin tadi Bima tidak telat kan gitu. Ini Bima telat kan gitu. Kayaknya negatif. Ini yang pertama. Nah yang kedua yaitu imperatif atau kata perintah. Nah kata perintah ini contohnya tuh ada close the door. Nah kalau ini yang saya ketahui hanya menggunakan will you gitu question tag-nya, nggak bisa pakai yang lain, hanya will you. Close the door, will you tolong dong tutupin pintunya gitu, will you gitu kan. Terus invitation atau ajakan ini berupa ajakan nih, ayo gitu kan, let's go, ayo. Dan ini sama kayak imperatif, hanya shall we. Mungkin kalau nanti menemukan kata yang sama itu hanya shall we saja. Dan mungkin cukup dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan nantinya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe.